Yuk, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Sword Sign Return ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya berakhir dengan kekalahan dari Tang Zhan oleh Jogul. Setelah kekalahan itu, Tang Zhan bilang ke Chun Myung, sebenarnya seberapa kuat kau ini? Chun Myung pun menjawab, ya dengan kemampuanmu yang sekarang maka aku bisa menang dengan sangat mudah, bahkan tanpa berkeringat setetes pun. Tapi jika kau bisa menggunakan dagger ke-12, siapa yang tahu? Mungkin aku juga harus sedikit berhati-hati. Mendengarkan kata-kata itu ngebuat Tang Zhan sangat kaget dan bilang dalam hati, apa? Bagaimana bisa dia tahu tentang dagger ke-12? Rahasia terbesar dari keluarga Tang. Lalu sambil pergi, Chun Myung pun bilang ke Tang Zhan, lakukanlah yang terbaik. Kau mungkin gak akan bisa sekuat aku, tapi setidaknya kau bisa menjadi yang terkuat di keluargamu suatu hari nanti. Sebelum Tang Zhan pergi, dia sempat bicara sebentar dengan baik Chun kalau kejadian malam ini akan dia ceritakan semuanya kepada keluarganya. Perkara keputusan apa yang akan diambil itu nantinya semua terserah kepada kepala keluarga Tang. Yang membuat Baik Chun khawatir, keluarga Tang ini gak pernah melupakan dendam. Dia hanya bisa berharap kekalahan dari Tang Zhan gak membawa dampak yang lebih buruk bagi guild dagang 4 laut. Gak berselang lama, Chun Myung yang berada di kamar sendirian minum arak seolah sedang berdua dengan seseorang dari kenangan lamanya. Sambil meneguk araknya, Chun Myung bilang, dia terlihat mirip dengan seseorang di waktu yang udah lama berlalu. Benar, rasanya udah sangat lama aku gak ngelihat dia. Spontan Chun Myung memutar kembali memori 100 tahun yang lalu, dan dia mendengar sosok berjubah hijau memanggilnya. Hei Taoyi Hyungnim, kau bilang kau akan menyisakan sedikit untukku. Gak ada yang lebih hebat memenggal kepala orang-orang demonik itu kecuali dirimu. Aku gak pernah melihat Taoyi sepertimu selama ini yang bicara lewat pedang dibandingkan dengan kata-kata. Ucapan pujian itu terus terngiang di telinga Chun Myung yang membuat dia tersenyum nostalgia. Tapi tiba-tiba tangan Chun Myung bergetar karena dia mengingat jelas saat terakhir dia ngelihat sahabatnya itu. Waktu itu sang sahabatnya dari keluarga Tang sedang merenggang nyawa dan bersimbah darah memegang erat tangan Chun Myung dengan semua sisa tenaganya hingga tangan Chun Myung bergetar dengan hebat. Dengan napas sesak mendekati kematian, dia bilang, Hyung, tolong jaga keluarga Tang, tolong jaga keluargaku. Sambil menaruh cawan arak dengan pelan, Chun Myung pun bilang, maaf aku gak bisa menepati janjiku untuk melindungi keluarga Tang, tapi teknikmu masih akan tetap diwariskan. 12 dagger. Meski mereka sekarang hanya sampai dagger ke-11, suatu hari nanti dagger ke-12 akan digunakan kembali di keluarga Tang, kata Chun Myung sambil membayangkan Tang Zhan yang punya potensi untuk menguasainya. Chun Myung kembali meminum arak dan bilang lagi, tentu aja prioritas utamaku tetap Gunung Berbunga, tapi jangan khawatir, meski keluarga Tang menyebabkan masalah, setidaknya aku akan membantu mereka sekali. Demi dirimu yang pernah menjadi sahabat baikku, mari bersulang dan minum. Ini mungkin gak seenak minuman di waktu itu, tapi setidaknya kenangan itu masih belum hilang, kata Chun Myung menutup nostalgia mendiang sahabatnya dari keluarga Tang yang gak pernah dia lupakan sampai detik ini sedikit pun. Keesokan paginya, John Young dan Lee Seol membangunkan Chun Myung yang masih mabok parah karena harus bertemu dengan ayah Jogul. Setelah membakar semua sisa alkohol dengan teknik penetrasi dari racun, akhirnya Chun Myung dan kawan-kawan kembali duduk di ruang makan utama guild dagang 4 laut. Terlihat di sana Jogul yang lehernya diperban tersenyum sumringah sana sini karena masih terngiang-ngiang akan kemenangannya dari Tang Zhan sebelumnya. Ya, Chun Myung paham sih, karena menang ngelawan keluarga Tang di Sichuan adalah prestasi besar bagi Jogul tentunya. Tapi menurut ayah Jogul yang paling penting sekarang adalah membahas langkah selanjutnya serta menentukan sikap setelah kejadian semalam. Ngelihat kehebatan Jogul semalam, akhirnya sang ayah pun percaya kalau Jogul dan murid Gunung Berbunga punya kemampuan untuk mengarungi area Yunnan yang berbahaya itu. Ayah Jogul juga mengatakan kalau guild dagang mereka punya beberapa koneksi di Yunnan, jadi sangat memungkinkan untuk mengirim karavan perdagangan kecil untuk pergi ke sana. Ayah Jogul juga bilang kebetulan karavan itu akan berangkat hari ini, jadi kalian bisa gabung dengan mereka. Pesanku hanya satu, tolong jaga Jogul baik-baik. Baik Chun tersentak kaget dengan cepatnya pengambilan keputusan ayah dari Jogul. Dia langsung berdiri mengucapkan terima kasih dan salam hormat atas kebaikan hati ayah dari Jogul. Lalu dengan senyum lebar, Baik Chun bilang ke semua juniornya, kalian semua udah dengar bukan? Bersiaplah untuk berangkat setelah sarapan. Semuanya mengucapkan iya menuruti perkataan Baik Chun. Tapi tiba-tiba Chun Myung bilang,
enggak. Yang membuat semua orang heran penasaran. Dengan tegas Chun Myung bilang sekali lagi, kalau aku bilang enggak ya enggak, aku akan pergi ke Yunan. Dengan emosi tingkat tinggi baik Chun bilang, hah? Apa-apaan kau ini geblek? Sekarang kita pindah ke Tang Zhan yang ngelapor kekalahannya semalam di hadapan kakak tertua dan juga ayahnya. Kakak tertua sangat kaget tentunya begitu mendengarkan kalau Tang Zhan bukan kalah dari naga suci ataupun dari pedang kebenaran gunung berbunga, tapi malah kalah dari anak kedua dari guild dagang 4 laut. Kakak tertua yang bernama Tang Pai kemudian bilang dengan tegas, sepertinya kau masih belum terlalu paham seberapa fatalnya kekalahanmu semalam. Kau itu keturunan langsung dan anak dari kepala keluarga Tang. Kalau orang-orang di Chengdu tahu kau kalah dari Zhou, menurutmu apa yang akan terjadi? Semua orang akan tertawa dan beberapa akan mulai berpikir keluarga Tang Sichuan gak ada apa-apanya. Beberapa mungkin akan memberontak ngelawan keluarga Tang yang bersekutu dengan pihak luar. Insiden semalam bisa menyebabkan hal seperti itu. Kau tahu? Apa kau sebodoh itu untuk bisa memahami ini? Hah? Gimana kau akan bertanggung jawab atas hal ini? Kesalahanmu telah mencemarkan reputasi keluarga dan bisa menggoyahkan kendali keluarga atas Sichuan. Ini bukan sesuatu yang bisa kau perbaiki hanya dengan menawarkan nyawamu. Apa kau paham? Tang Zhan mengakui kesalahannya dan siap menerima hukuman apapun. Mendengarkan itu, kepala keluarga sekaligus ayah mereka yang bernama Tang Gunak mengambil alih pembicaraan. Tang Gunak heran Tang Zhan yang paham betapa serius kesalahannya ini, tapi kenapa wajahnya terlihat malah lega. Tang Zhan ngejawab, itu karena aku mendapatkan sesuatu. Aku menemukan jalanku dan menyadari betapa luas dunia ini. Aku menemukan kalau ada banyak orang lain yang lebih kuat dariku. Jadi aku termotivasi untuk bekerja lebih keras. Mana mungkin aku takut dengan hukuman sekarang. Jadi apa maksudmu? Berarti di antara para murid gunung berbunga itu masih ada yang lebih kuat lagi? Tanya Tang Gunak penasaran. Tang Zhan pun ngejawab, benar. Pedang kebenaran Baek Chun lebih kuat dari Zhou. Aku bisa melihat dari gimana dia memperlakukan Zhou. Tapi naga suci gunung berbunga, aku nggak tahu sedikit pun tentangnya. Aku nggak bisa memahaminya sedikit pun, kata Tang Zhan sambil berkeringat dingin. Ucapan itu membuat Tang Gunak terdiam. Dia tahu persis Tang Zhan adalah seorang anak yang punya semangat bersaing yang tinggi, menanggung pelatihan brutal keluarga Tang tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan ketika semua orang menyerah, dia satu-satunya yang terus maju. Dalam hati Tang Gunak bilang, di antara semua putraku dialah yang punya keinginan terkuat untuk menang. Tapi sekarang dia lebih sulit menjelaskan kekuatan dari naga suci gunung berbunga ketimbang mengakui kekalahannya. Tang Pai pun meminta sang ayah agar nggak perlu mendengarkan ocehan dari Tang Zhan, karena dia akan menuju ke kediaman naga 4 laut sekarang dan memberikan pelajaran semua dari mereka yang ada di sana. Tapi sang ayah langsung menatap tajam yang ngebuat dia langsung diam ketakutan. Tang Gunak bilang ke Tang Zhan, dari apa yang kau katakan tadi, katamu kau gak bisa memahami kekuatan dari Divine Dragon Monhua itu. Tapi walaupun begitu kau paling terkesan olehnya. Kenapa bisa begitu? Aku yakin kau gak peduli dengan nama besarnya di Jianghu ini. Apa yang istimewa darinya? Sambil terus mengucurkan keringat, Tang Zhan ngejawab, dia tahu tentang rahasia tertinggi keluarga Tang. Dia tahu tentang teknik pedang ke-12. Mendengarkan itu spontan mata Tang Gunak langsung terbuka dengan lebar. Tubuhnya merinding dengan kuat dan bergetar dengan hebat. Dia langsung berdiri dari kursinya dan bilang, hah? Apa? Gak mungkin. Sambil mengerahkan getaran aura intimidasi yang membuat kedua anaknya panik berkeringat, Tang Gunak bilang dalam hati, dia tahu tentang 12 Flaying Blade. Mustahil. Mengetahui tentang teknik seperti Hidden Dagger atau Unseen Poison mungkin masih masuk akal, tapi itu adalah teknik rahasia yang bahkan hampir hilang di dalam keluarga Tang. Dan itu udah menjadi rahasia terbesar di keluarga ini. Terus dia tahu tentang keberadaan teknik itu. Harusnya gak ada siapapun di Jianghu ini yang tahu tentang itu kecuali dia mendengarkan langsung dari kami. Kenapa bisa? Kata Tang Gunak dengan rasa kaget yang gak bisa dia tutupi sedikit pun lagi. Tang Zhan ceritakan tentang duel semalam hingga ke detailnya, kata Tang Gunak yang makin penasaran dengan para murid dari Sekte Gunung Berbunga. Setelah cerita mendetail, Tang Gunak pun bilang lagi, bahkan setelah menggunakan teknik rahasia pedang ke-11 kau tetap kalah. Dan setelah melihat teknik rahasia itu, dia menyebutkan kau perlu menggunakan Flaying Blade ke-12 untuk membuat dia serius. Jujur dalam hati Tang Gunak berpikir ini sangat mustahil. Kalaupun benar naga suci ini mengetahuinya, itu berarti pemahamannya tentang martial art keluarga Tang melampaui Tang Gunak sendiri, yang berarti naga suci melebihi seseorang jenius sekalipun. Sadar kalau rahasia terbesar dari keluarga Tang terbongkar sama aja dengan kehancuran dari klan, makanya Tang Gunak buru-buru bilang pada kedua anaknya, bersiaplah, aku sendiri yang akan pergi ke guild dagang 4 laut itu sekarang.
kembali ke Chun Myung. Meski keras kepala, Chun Myung tetap aja nggak mau ke Yunan. Tentu aja itu ngebuat Baek Chun benar-benar kesal dan menggila. Tapi Isiol yang jarang ngomong tiba-tiba memotong dan memberikan pandangan yang berbeda. Dia bilang kalau keluarga Tang nggak mungkin diam begitu saja. Isiol juga bilang ke semuanya fakta bahwa mereka menyerang larut malam menunjukkan mereka ingin mempermalukan Jogul. Tapi mereka gagal dan malah balik dipermalukan. Bahkan jika kita pergi sekalipun, mereka akan tetap datang ke tempat ini. Insting Isiol benar-benar tajam dan juga akurat. Akhirnya Baek Chun paham apa yang dipikirkan oleh Chun Myung, kenapa dia bersikap kayak bocah nggak mau pergi ke Yunan itu. Makanya Baek Chun pun bilang ke ayah Jogul kalau mereka akan menunda perjalanan ke Yunan dan baru akan pergi setelah masalah dengan keluarga Tang selesai. Mendengarkan itu, ayah Jogul tetap aja memaksa mereka untuk berangkat. Apalagi keluarga Tang yang lebih kuat akan datang ke sini. Udah seharusnya mereka mendengarkan dan tinggalin guild dagang sesegera mungkin. Tapi tiba-tiba Chun Myung malah bilang udah terlambat. Mereka lebih cepat tiba dari yang kuperkirakan. Mereka udah di sini, kata Chun Myung yang merasakan hawa keberadaan dari keluarga Tang. Dan benar aja, tiba-tiba ketua pelayan buru-buru masuk ke ruangan makan utama. Dengan wajah panik berkeringat dia bilang, Tuan, kepala keluarga Tang Sichuan Poison King udah datang ke guild kita. Spontan mata ayah Jogul langsung terbuka lebar. Wajahnya panik luar biasa berkucuran keringat. Situasi ngeri yang harusnya dihindari sekarang ada di depan mata. Di saat semuanya panik mendengarkan kepala keluarga Tang datang sendiri ke guild dagang 4 laut, cuma Chun Myung aja yang tersenyum sambil bilang, wele. Tiba-tiba kita kedatangan tokoh besar ya guys ya. Ayah Jogul sampai terjatuh dari kursi saking shock dan ketakutannya dia. Dia pun harus dipapah Baek Chun untuk berdiri kembali. Setelah mendengarkan dari ketua pelayan kalau kepala keluarga Tang menunggu di luar gerbang, ayah Jogul merasa kalau mereka masih ada harapan. Menunggu di luar gerbang berarti mereka masih mau menunjukkan rasa sopan santun. Kalau dia datang kemari dengan niatan untuk meratakan guild dagang 4 laut, maka udah pasti dia langsung menerobos masuk dan membantai semuanya yang ada di sana. Sebelum pergi keluar, ayah Jogul meminta semuanya berjanji agar nggak keluar sedikit pun apapun yang terjadi, karena memprovokasi kepala keluarga Tang adalah perbuatan berbahaya yang nggak bisa dimaafkan. Sambil melangkah keluar dari ruang makan, jujur sebenarnya ayah Jogul ingin semua orang kabur di sini. Tapi dengan datangnya kepala keluarga Tang, hal itu nggak mungkin dilakukan lagi karena kepala keluarga Tang Sichuan bukan seseorang yang akan bergerak sendirian. Sekarang seluruh area guild dagang 4 laut mungkin aja udah dikelilingi seluruh anggota dari sekte Tang. Guild dagang 4 laut sekarang berada di sarang harimau, kata ayah Jogul yang panik dalam hati, dan kini udah tiba di pintu gerbang guild. Belum juga gerbang dibuka, para pengawal guild 4 dagang laut udah gemetaran berkeringat dingin membayangkan sosok paling berbahaya di Sichuan datang kemari. Sadar betapa bahayanya Tanggunak ini. Makanya begitu gerbang dibuka, ayah Jogul langsung menundukkan kepalanya dengan penuh hormat dan bilang dalam hatinya, orang yang wajahnya nggak pernah kulihat dengan baik sebelumnya karena aku terus menundukkan kepala, Poison King. Dengan wajah yang terus menunduk, ayah Jogul memberikan salam hormat kepada Tanggunak sebelum mempersilahkan masuk ke dalam. Tapi Tanggunak gak mau terlalu banyak basa-basi di sini. Dia langsung to the point dan nanya, apa murid-murid dari Gunung Berbunga ada di dalam? Pertanyaan itu langsung membuat ayah Jogul makin berkucuran keringat. Dia nggak bisa berbohong dan terpaksa mengatakan iya. Tapi dia juga nggak mau terang-terangan menyerahkan tamu Gunung Berbunga pada keluarga Tang. Di saat ayah Jogul mau membuka pembicaraan tentang kejadian semalam, tiba-tiba Tanggunak malah bilang, selamat. Aku dengar putra keduamu melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku dengar Tang Zan dikalahkan dengan memalukan. Mendengarkan itu, ayah Jogul kembali menundukkan kepala dan bilang kalau anaknya cuma menang dari keberuntungan. Dia nggak mau pujian itu membuat Tanggunak makin tertarik dengan murid Gunung Berbunga. Tapi Tanggunak kembali memuji Jogul atas pencapaiannya sekaligus mengatakan, orang-orang bodoh di luar sana ketika mereka ngelihat beberapa orang berbakat mencapai sesuatu, mereka sering berpikir kalau mereka juga bisa melakukannya. Apa pendapatmu tentang ini, kepala guild? Jujur pertanyaan itu sangat sulit dan harus dijawab dengan cukup hati-hati. Ayah Jogul bilang, mereka di luar sana mungkin bodoh, tapi mereka sadar tempat mereka sendiri. Gak banyak orang yang menyimpan ambisi seperti itu terhadap keluarga Tang. Oh iya, terus gimana denganmu? Apa kau punya ambisi? Kata Tanggunak sambil mengerahkan aura intimidasi yang luar biasa hingga membuat tubuh ayah Jogul bergetar dengan hebat. Dengan tubuh yang berkucuran keringat, ayah Jogul ngejawab,
ambisi saya udah bersama Anda, Tuan Tang. Bagus, aku suka jawabanmu. Kalau gitu bawa mereka ke sini, para murid dari Monhua itu, kata Tanggunak yang langsung disanggah dengan keberatan halus dari ayah Jogul. Ngelihat itu Tanggunak pun bilang lagi, apa kau nggak mendengarkanku? Aku udah mengatakan hal yang sama 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Bawa para murid Gunung Berbunga ke hadapanku sekarang. Aku nggak akan mengatakannya lagi, kata Tanggunak sambil meningkatkan intensitas aurat tekanan yang membuat ayah Jogul rasanya nyaris mau pingsan. Tapi sebagai sosok ayah, nggak mungkin dia mengkhianati Jogul. Makanya dengan sedikit keberanian ayah Jogul bilang dengan lantang, para murid Gunung Berbunga adalah tamu terhormat Guild Dagang 4 Laut. Dan di antara mereka ada putra saya. Sebagai ketua guild, saya nggak bisa menyerahkan tamuku tanpa alasan. Dan sebagai seorang ayah, saya juga nggak bisa menyerahkan anak saya begitu saja. Nggak ada di dunia ini ayah yang rela mengorbankan anaknya hanya karena takut kehilangan dunia. Jika Anda ingin hukuman, tolong ambil nyawa saya ini. Saya percaya keluarga Tang nggak akan menyakiti mereka yang nggak bersalah. Mendengarkan jawaban berani itu, Tanggunak pun bilang, sepertinya aku salah. Ketika seorang anak mencapai hal besar, itu adalah sebuah kegembiraan bagi seorang ayah, bukan? Tapi tampaknya hal itu udah mengaburkan penilaian dari keluarga Guild 4 Laut. Tampaknya ketua Guild Dagang 4 Laut udah dimabukkan oleh ambisi dan juga mimpi, dan merupakan prinsip dan aturan dari keluarga Tang. Ini salahku karena membiarkan sampai sejauh ini. Sekarang aku akan mengingatkanmu secara pribadi tentang prinsip dan aturan keluarga Tang, kata Tanggunak sambil menghempaskan aura intimidasi yang luar biasa ke segala penjuru. Tiba-tiba Tanggunak udah menyiapkan senjata rahasia di balik lengan jubahnya yang membuat ayah Jogul ketakutan parah. Dengan mata yang terbuka lebar dan wajah penuh keringat, dia buru-buru balik badan dan berteriak kepada mereka semua yang ada di sekitar, lari! Menjauh dari sini! Spontan semua bawahan ketua guild lari pontang-panting demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Tapi di saat Tanggunak udah bersiap mengerahkan senjata andalannya, tiba-tiba pandangan matanya tertuju ke atas karena merasakan kehadiran dari Chun Myung di atas atap sana. Sambil melipat tangannya dan membuat pengawal keluarga Tang di atas atap tersungkur kaget, Chun Myung bilang, "Yo, Pak Tua, kau ini aneh." Mendengarkan itu, Tanggunak menyimpan kembali senjata rahasianya karena dia tahu orang yang di atas sana adalah naga suci Gunung Berbunga. Ayah Jogul kembali mengingatkan kalau Chun Myung gak boleh ikut campur di sini, tapi Chun Myung gak peduli. Kalau memang kepala keluarga Tang repot-repot datang kemari untuk bertemu dengan dirinya, ya sekalian aja dia hadapi. Makanya Chun Myung pun melompat dari atas atap ke bawah untuk berhadapan langsung dengan Tanggunak. Jujur, Tanggunak gak menyangka kalau naga suci Gunung Berbunga ini masih seorang bocah, tapi baginya itu gak penting. Tanpa ragu dia kembali mengerahkan aura intimidasi yang luar biasa yang membuat semua orang tertekan, termasuk kedua anak Tanggunak yang ada di belakangnya. Sambil melangkah maju, aura tekanan itu langsung meretakan lantai halaman Guild Dagang 4 Laut, dan Tanggunak pun bilang, "Mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu itu." Di saat Tanggunak nyaris mendekati Chun Myung dengan aura intimidasi terkuatnya, tiba-tiba Baichun dan kawan-kawan berhasil menyusul dan buru-buru berdiri di hadapan Chun Myung untuk menutupinya. Baichun langsung memberikan salam hormat kepada Tanggunak. Dia memperkenalkan dirinya sekaligus minta maaf atas kelancangan juniornya barusan kepada sang Poison King. Mendengarkan Baichun sok-sokan mau bertanggung jawab dan menerima hukuman, Chun Myung buru-buru menyuruhnya minggir dan bilang, "Sejak awal orang ini gak peduli kepadamu. Dia datang ke sini untuk ngelihat aku." Chun Myung tahu persis sejak masuk ke dalam kawasan Guild Dagang 4 Laut ini, kepala keluarga Tang udah mengerahkan niat membunuh yang ditujukan langsung kepadanya. Dengan tegas Chun Myung pun bilang ke Baichun, "Diam dan perhatikan baik-baik. Pak Tua ini adalah master martial artis sejati," kata Chun Myung yang membuat Baichun kaget. Karena ini pertama kalinya dia mendengarkan Chun Myung mengakui skill seseorang di Jianghu. Lalu Chun Myung pun bilang ke Tanggunak, "Apa alasanmu membuat kekacauan dan menerobos masuk ke sini? Kau pasti punya alasan untuk mencariku, bukan?" Mendengarkan pertanyaan lancang seperti itu, Tanggunak balik nanya, "Sebelum itu izinkan aku bertanya, apa kau pikir ada yang pernah berlaku kurang ajar di hadapanku dan masih hidup hingga hari ini?" Sebuah pertanyaan yang membuat Baichun makin panik ketakutan. Tapi tanpa bergeming, Chun Myung ngejawab, "1. Aku yakin setidaknya ada 1 orang. Kalau enggak, aku bisa jadi yang pertama." Mendengarkan jawaban itu, Tanggunak terdiam sejenak dengan mata yang terbuka dengan lebar. Dalam hatinya dia bilang, "Ada apa
apa dengan bocah ini? Aku udah menekannya dengan niat membunuh sejak aku tiba di sini. Bahkan semua anakku akan pingsan jika mereka menghadapi niat membunuh seperti ini. Tapi kenapa bocah ini bertingkah seolah dia udah terbiasa? Dia nggak terlihat terlalu kuat, tapi aku benar-benar nggak bisa membacanya. Kekuatannya benar-benar ambigu. Entah memang nggak ada apa-apa atau sangat dalam seperti kegelapan. Lalu ngelihat gelagat dari Tanggunak, Chunmyung menjawab, "Oh, kau mencoba membaca kekuatanku ya?" Tanggunak bilang lagi, "Ya begitulah. Pertama-tama aku ingin tahu jalan pikiranmu. Kau pasti berpikir aku nggak akan membunuhmu, bukan? Apa kau begitu percaya kepada bunga plum di dadamu itu? Apa kau pikir gunung berbunga akan mendukungmu apapun yang kau lakukan?" Tentu aja Chunmyung tahu persis kalau gunung berbunga saat ini nggak bisa diandalkan. Justru dialah tulang punggung gunung berbunga untuk saat ini. Mendapatkan pertanyaan itu, seketika Chunmyung teringat memori masa lalu bersama mendiang sahabat keluarga Tang. Saat itu sahabatnya menyatakan ke Chunmyung kalau dia nggak peduli sedikitpun pada keluarga Tang, karena sifat keluarga Tang yang oportunis menghalalkan segala cara selama mendapatkan keuntungan. Mendiang sahabatnya bilang ke Chunmyung yang lagi mabok arak, "Asal kau tahu, mereka akan membunuhku jika aku menjadi penghalang bagi keluarga." "Oh ya? Terus apa kau pikir mereka bisa membunuhmu?" tanya Chunmyung penasaran. Si kawan itu pun ngejawab, "Hah? Membunuhku? Gimana mungkin para bajingan itu bisa membunuhku? Aku ini kan Dark Saint." Wah, kuat juga kayaknya kawan Chunmyung ini. Hanya orang-orang terkuat di Jianghu yang mendapatkan julukan Saint seperti Chunmyung. Setelah mengingat sifat asli keluarga Tang, barulah Chunmyung ngejawab, "Aku nggak percaya kepada Monhua. Aku lebih percaya kepada keluarga Tang. Ku dengar kalau keluarga Tang Sichuan akan melakukan apa aja yang menguntungkan keluarga. Jika itu benar, maka kalian nggak akan membunuhku di sini." "Oh ya, kenapa bisa begitu?" tanya Tanggunak penasaran. Sambil menekan simbol gunung berbunga di bajunya, Chunmyung bilang dengan lantang, "Karena akulah yang akan menjadi warrior terkuat di dunia dan menjadikan gunung berbunga sekte terbesar dan terkuat di dunia. Jika kau membunuhku di sini, kau hanya akan menghilangkan musuh di masa depan nanti. Tapi jika kau menjadikanku sebagai teman, kau akan memiliki warrior terkuat di masa depan sebagai sekutumu. Bukankah udah jelas mana yang lebih menguntungkan?" Ucapan penuh percaya diri itu membuat Tanggunak sedikit tertegun. Jujur dia sangat kagum pada Chunmyung yang langsung tahu dengan sempurna alasan dia datang kemari. Dalam hatinya Tanggunak bilang, "Bahkan anak-anakku belum mengerti niatku yang sebenarnya. Dari mana dia berasal dan siapa dia sebenarnya?" Tanggunak pun bilang lagi, "Pemikiranmu sangat tajam." "Enggak, bahkan ini benar-benar terlampau tajam. Seperti yang kau bilang, jika kau menjadi yang terkuat di masa depan, keluarga Tang akan menerimamu sebagai teman sejati yang saling mendukung. Keluarga Tang gak akan ragu memberikan segala bantuan yang diperlukan." Tanggunak melanjutkan lagi, "Tapi itu hanya akan terjadi jika kau membuktikan kalau kau memang bisa menjadi warrior terkuat di masa depan. Kalau enggak, kau akan mati di sini karena menghina keluarga Tang," kata Tanggunak sambil memberikan kode dengan tangannya ke seluruh bawahannya sebagai tanda persiapan untuk menyerang. Spontan Baekhyun dan kawan-kawan panik. Ngelihat ke atas, ada banyak pasukan keluarga Tang yang udah bersiap menyerang. Tanggunak pun memberikan peringatan akhir. "Nggak peduli seberapa kuat kau, naga suci gunung berbunga, dengan segala cara yang diperlukan aku akan membunuh kalian semua di sini." Apa yang akan Chunmyung lakukan untuk menghadapi keroyokan Tanggunak dan pasukannya? Atau mungkin dia akan bertarung by one dengan Chunmyung? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena komiknya udah mentok. Saksikan terus alur cerita Sword Sign belum hanya di channel Fokuser Anime dan Step It.